budaya positif di sekolah. Dan setelah kita kemarin membahas tentang visi dan misi sekolah, nah sekarang kita akan membahas tentang budaya positif, di mana program ini termasuk juga ke dalam program komunitas seperti yang kemarin kasih sampaikan. Maka program ini adalah semacam contoh dari program komunitas praktisi yang tentunya akan membahas tentang budaya positif. Nah, apa itu konsep budaya positif? Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, dan ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian berkebijakan global, kemudian ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsinya yaitu ilusi guru mengontrol murid, bahwa kontrol itu ada di tangan guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian selanjutnya, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan itu bahwa menganggap kebutuhan kita itu sama semuanya. Kemudian teori kontrolnya bahwa realitas kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal itu sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan pada teori kontrol itu kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal menurut teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Kemudian kalau menurut teori kontrol yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika coba Pak Heri cepatkan tangan. Nah, cepatkan tangan. Nah, ketika saya menyuruh coba Pak Heri buka tangannya. Nah, kalau menurut Pak Heri tidak mau. Jadi walaupun saya menyuruhnya, mengintervensinya, memberikan stimulus, tetapi ada kontrol itu berada di tangan Pak Heri. Kemudian stimulus respon selanjutnya yaitu saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal pada dari kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian
model berpikir menang dan kalah. Menurut teori kontrol yaitu model berpikir menang dan menang. Nah, begini penjelasan selanjutnya. Untuk menciptakan disiplin positif, kita harus mengetahui dulu apa itu disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh, coba Bapak Ibu jawab mana yang termasuk disiplin positif. Pernyataan yang pertama, Pak Hendra berangkat pagi-pagi ke sekolah karena ingin mendapatkan penghargaan guru teladan. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan kedua, Pak Hendra berangkat pagi-pagi ke sekolah karena takut mendapat teguran dari bapak kepala sekolah. Itu pernyataan yang kedua. Pernyataan ketiga, Pak Hendra berangkat pagi-pagi ke sekolah karena menghargai dirinya sendiri dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Pak Hendra berangkat pagi-pagi karena ingin menggunakan aplikasi absensi supaya tidak terpantau oleh dinas. Nah, dari tempat pernyataan tersebut, kira-kira mana Bapak Ibu yang termasuk disiplin positif? Pernyataan ke? Apa itu pernyataan ketiga? Pak Hendra berangkat ke sekolah pagi-pagi karena menghargai dirinya sendiri. Karena menghargai dirinya sendiri dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nah, kenapa Bapak Ibu memilih pernyataan yang itu? Alasannya kenapa kira-kira? Karena disiplin untuk mengontrol diri. Nah, betul sekali Bu Messi ya. Tepuk tangan buat Bu Messi. Pemikiran saya sama. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut itu terbagi dua, yaitu motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik seperti yang Bu Yosi tadi paparkan. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar seperti supaya tidak mendapat teguran dari bapak kepala sekolah, misalkan ingin mendapat penghargaan guru teladan atau ingin menggunakan aplikasi supaya tidak terpantau terlambat oleh dinas. Itu termasuk motivasi ekstrinsik atau dorongan dari luar. Nah, kalau yang tadi yang termasuk disiplin positif itu bagaimana kita melakukan disiplin tetapi dorongannya itu dari dalam diri. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti tujuan kita pada Merdeka Belajar yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berpembinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada Ibu Primaries Program atau TIP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha termasuk yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang pertama yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, yang termasuk rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan, termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Interupsinya. Boleh? Jadi kebutuhan dasar manusia untuk secara realitanya kebutuhan dasar manusia cuma ada 4. Yaitu sadar, aman, papan, dan kulturasi. Yaitu termasuk kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Kalau dirangkum itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kalau tidak ada itu maka hidup kita seakan ada yang kurang. Kebutuhan bertahan hidup maksudnya. Jadi kalau sandang, pangan, papan itu terangkum dalam kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasarnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan. Nah, apa hubungannya dengan disiplin positif atau budaya positif ini? Nah, kadang dalam masalah di sekolah, apalagi sekarang marak pembulian. Nah, anak itu kira-kira apa kebutuhan dasar yang kurangnya? Ketika membuli itu anak merasa apa? Misalkan contoh, pas saya kalau membuli orang lain itu merasa senang, merasa gembira, senang melihat orang lain itu sengsara. Berarti kebutuhan dasarnya yang kurang yaitu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, bagaimana untuk cara menindaklanjutinya? Nah, nanti ada saya paparkan tentang segitiga restitusi. Nah, seperti yang tadi, motivasi perilaku manusia. Motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini pernyataan yang di atas ini termasuk motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang dari luar diri. Kemudian yang termasuk motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu ketika anak melakukan kegiatan yang merupakan disiplin itu, kita mencoba mendorong untuk menjadi motivasi intrinsik, yaitu memberikan kesadaran menghargai diri siswa itu, menghargai diri sendiri tujuannya. Nah, apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti yang tadi saya sebutkan? Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian tidak dilibatkan, bersifat satu arah, apalagi kalau hukuman berupa fisik. Ya.
ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana. Misalkan perbedaannya seperti misalkan si anak meminjam barang orang lain, misalkan minjam gelasnya, kemudian gelas yang dipinjam itu pecah. Pernyataan yang pertama yaitu anak dihukum, misalkan disuruh apa, kalau tidak fisik itu termasuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi yaitu misalnya contohnya anak mengganti gelas yang rusak itu dengan gelas yang baru. Kemudian ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sekolah terdapat 5 posisi kontrol guru menurut Dr. William Glasser. Menurut peneliti ada 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Berikut adalah penjelasannya. Contoh penerapan: hormat pada bendera selama 1 jam, itu termasuk posisi guru sebagai penghukum. Kemudian beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, jadi membuat anak itu merasa bersalah. Itu sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ada kalimat misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu menggambarkan posisi guru itu sebagai teman, memposisikan sebagai teman. Soalnya ada kalimat tolong bantu bapak ibu ya. Jadi kemudian selanjutnya sebagai pemantau, contohnya yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi disebutnya memantau, terus memantau, membanding-bandingkannya dengan peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya ada sebuah kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi si anak diarahkan untuk mencari solusinya sendiri. Itu kalau posisi kita sebagai manajer. Selanjutnya berikut ini adalah identitas gagal dan identitas berhasil. Kemudian identitas berhasil sukses menurut kontrol diri. Seperti yang tadi, sebagai posisi penghukum itu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, merasakan hukumannya. Kemudian hasilnya apa? Nanti siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid akan mengulangi kesalahan kalau kita ada di posisi sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya membuat orang merasa bersalah dengan kalimat atau kalimatnya yaitu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian dampaknya pada murid akan murid merasa rendah diri. Selanjutnya posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid yang nanti hasilnya akan ketergantungan dan dampaknya yaitu lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru nantinya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi memantau terus peraturan yang dampaknya bagi murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya.
Nah ini yang kita harapkan, yaitu guru itu sebagai posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi menguatkan diri pribadi murid. Kemudian dampaknya itu murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Nah berikut Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apakah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman? Membuat rasa bersalah. Ya, jawabannya membuat rasa bersalah. Benar-benar ya Pak. Selanjutnya, ada sebuah kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira Kamu tidak pernah benar. posisi sebagai apa? Mantau. Memantau, apakah benar? Oh, ternyata penghukum. Jadi langsung dijudge, kamu menyakiti anak ya, secara verbal. Kemudian, nah ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Teman. Coba kita lihat jawabannya. Iya, manajer. Itu mengatakan murid untuk menyelesaikan masalah. Posisi manajer. Ada katakan ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman. Ada lagi, satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini pemantau. Ya, betul. Nah ini untuk mengawali terwujudnya budaya positif ini, maka perlu membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, ternyata sebelum saya mempelajari tentang materi budaya positif di program guru penggerak, saya kira keyakinan kelas itu pengganti dari peraturan kelas, Bapak Ibu. Oh, ternyata sekarang nggak ada peraturan kelas, hanya keyakinan kelas. Seperti ini kuliah tahun kemarin telah membuat keyakinan kelas. Nah ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah ibaratkan sebuah induk dari peraturan kelas itu adalah induk dari keyakinan kelas, ibarat telur embrionya. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu menciptakan lingkungan positif dan akan terwujudnya budaya positif. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas contohnya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Kalau keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, kenapa? Kira-kira apa perbedaan? Padahal kan sama tujuannya ya. Tujuannya sama. Tapi kok kenapa kalimatnya berbeda? Lebih ke umum kita bersifat keyakinan hari pertama langsung karena objek gitu. Biasanya kalau peraturan itu Kita peraturan. bersifat satu arah. Jadi sekolah langsung saja menentukan peraturannya ini.
siswa kan tidak dilibatkan. Nah kemudian biasanya peraturan itu menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya ada kata dilarang, kemudian ada kata jangan, ada kata tidak boleh. Itu mengandung kalimat negatif. Karena untuk menerapkan budaya positif ini kita perlu juga kalimat-kalimat positif, seperti mengganti kata jangan, ya, mengganti kata dilarang. Kira-kira yang bermakna sama tapi kalimatnya menggunakan kalimat yang positif. Nah kalau keyakinan ini kita kan sebenarnya sudah tahu ya bahwa dilarang mengganggu orang lain, yaitu termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah tugas kita bagaimana caranya supaya kalimat ini diajukan oleh siswa, bahwa diarahkan, kita itu mengarahkan misalnya hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah memang kita sudah tahu, tapi bagaimana caranya supaya siswa itu mengajukan bahwa menghormati orang lain dan ini termasuk berkomitmen pada tujuan. Jadi intinya siswa itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti sekarang marak dengan pembulian yang pematerian. Marak dengan pembulian, kira-kira kedepannya siswa dikumpulkan membuat keyakinan sekolah, misalkan karena seringnya pembulian, kira-kira apa keyakinan yang bisa dibentuk dari masalah tersebut. Contohnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Pembentukan keyakinan kelas biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kemudian semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum ke sedikit diskusi dalam pembentukan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, kita bisa ajukan kepada siswa untuk melibatkannya kepada seluruh warga sekolah ya tentunya. Jangan mengajukan kira-kira apa sih permasalahan di sekolah kita. Permasalahannya misalkan nanti dipaparkan, nanti setiap orang akan mengajukan kira-kira masalahnya apa. Sampah misalkan. Sampahnya berserakan. Catat sampahnya berserakan. Terus apa lagi masalah yang selanjutnya dikumpulkan semua masalah itu untuk diusaha kembali. Kemudian kita juga mengajukan bagaimana sih keadaan di sekolah yang kita inginkan, misalkan agar sekolah kita ini bersih, misalkan agar sekolah ini saling menghormati, misalkan. Jadi ada mengajukan permasalahan dan mengajukan impian sekolah kita untuk menentukan keyakinan kelas. Jadi permasalahan dan impian itu kita olah kembali dalam sebuah kalimat positif yang kemudian dibentuklah sebuah keyakinan, misalkan dengan sampah yang berserakan maka berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita itu menekankan untuk berbuat salah itu wajar ya, berbuat salah itu sebagai sebuah pelajaran. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini adalah beberapa kalimat ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan siswa, yaitu bisa dengan contoh kalimat-kalimat ini untuk menstabilkan identitas. Jadi berprinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan langsung menjudge anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pada hari ini alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan kembali di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan yang bahagia. Bahagia tidak hari ini? Bahagia. Coba kita semuanya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, bagus, semuanya semangat. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Jadi, keyakinan kelas itu semua hal yang disepakati oleh seluruh yang ada di kelas ini, termasuk Bapak, ya, yang disepakati kemudian harus dijalankan, ya, jangan dilanggar keyakinan kelas itu. Nah, bagaimana untuk membuat sebuah keyakinan kelas? Nah, sekarang anak-anak, kita mulai dengan coba kalian bayangkan, kalian ingat-ingat lagi apa yang pernah kalian alami, permasalahan yang kalian alami di sekolah, kira-kira apa saja? Ya, Bapak nanti akan tuliskan di sini permasalahan. Nah, Bapak akan bagikan kertas ini ya, yang warnanya warna apa ini? Kalian mau yang mana? Biru atau pink? Ada yang biru, ada yang pink ya. Coba yang biru. Ya. Oh, biru semua. Boleh, biru semua. Nah, Bapak akan bagikan. Ya, permasalahan. Bios. Langsung tulis permasalahan. Nah, nanti kalian tempelkan di sini, ya. Permasalahan. Dan ditempelkan di sini permasalahannya. Apa yang kalian alami permasalahannya ketika kalian berada di sekolah atau di kelas ini?